Salam, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, TKM GPD dimanapun berada, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKM GPD membaca Alkitab bersama. Edisi Selasa malam 12 November 2024. Bersama saya Bintang Sirius Adipati, anggota PKNU GPIB Sio Jakarta. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada hari ini kami jemaat-Mu dalam Pelkat GPI PKU boleh diberikan kesehatan sampai hari ini. Terlebih kami akan membaca Alkitab dan renungan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang telah dibacakan nanti dapat menjadi petunjuk serta pertolongan bagi kami dalam menjalani kehidupan ke depan. Berkati kami terus Tuhan, supaya dapat selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati pula kami jemaat PKNU Tuhan, supaya di kemudian hari bisa dapat turut menyampaikan firman-Mu. Berkati pula hamba-Mu yang membaca firman Tuhan, agar diberikan kekuatan untuk kembali membaca firman di kesempatan lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, keadaan manusia pada akhir zaman, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Untuk renungan Sabda Bila Hormat hari ini dengan tema bertambah jahat dan penyesatan. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat di ayat yang ke-13. Penganiayaan terhadap para pengikut Kristus terus terjadi akibat kejahatan yang semakin meningkat. Pernyataan ini disampaikan Rasul Paulus yang pernah menderita penganiayaan karena memberitakan Injil di Antioquia, Iconium, dan Listra. Berdasarkan pengalaman itu, Paulus mengingatkan Timotius agar tidak heran apabila terjadi perlawanan dan penganiayaan terhadap para murid Kristus akibat pemberitaan mereka tentangnya.
Mengapa bakti kepada Kristus mendapat perlawanan di dunia? Karena manusia cenderung berkeras pada hati kehendaknya, sementara bakti kepada Kristus adalah wujud dari ketaatan pada kehendak Allah. Dengan berkeras pada kehendak sendiri, manusia memiliki kehidupan dengan kejahatan. Paulus pernah berkata, "Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik, sebab mengkehendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Jika demikian, maka berpegang pada kebenaran merupakan pilihan mutlak bagi setiap orang yang berbakti kepada Tuhan Yesus. Berpegang pada kebenaran bukan sekedar hidup berpedoman padanya, melainkan bersandar padanya. Sebab kebenaran menunjuk pada pribadi Yesus sendiri, seperti yang dikatakannya, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi berpegang pada kebenaran adalah berpegang pada Allah, sehingga orang benar akan hidup oleh iman. Salah satu persoalan di jemaat yang Timotius pimpin adalah penyesatan oleh beberapa anggota jemaat yang mengajarkan pemahaman yang berbeda dari pengajaran Rasul Paulus. Meresponi tradisi tersebut, Timotius dinasihati untuk tetap berpegang pada kebenaran yang telah ia terima dan ia yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya. Jelas yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah ajaran iman yang dibawa oleh Rasul Paulus. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercelah, junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Demikianlah pembacaan untuk renungan pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa kami mengagumimu, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kehidupan kami, khususnya Pelkat PKN. Berkati opa-oma yang sudah mendengarnya, biar tidak berlalu dengan percuma. Firman-Mu Tuhan adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita dalam pelajar perjalanan kehidupan kami. Dan kami bersyukur saat ini, kami boleh bersama selama belajar firman Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan bersama firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman demikianlah apa yang telah kami doakan. Tuhan selalu menyertai untuk opa-opa PKLU YPIB beserta Dewan PKLU
dan pengurus data PKU GPIB. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur doa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Opa, Oma, perjumpaan kita pada malam ini. Selamat malam dan selamat istirahat. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.